Tahukah kamu, jika pemilu 2024 di Indonesia adalah pemilu termahal sepanjang sejarah? Pemilu itu menghabiskan biaya 71,3 triliun rupiah. Tapi hasilnya, sementara itu di negara kecil Nepal, walaupun dengan keterbatasan pasca demonstrasi besar-besaran Gen Z, pemilihan pemimpin berhasil dilakukan hanya dalam waktu 1 minggu, tanpa biaya, tanpa TPS, tanpa kampanye yang mahal, dan hanya dengan sebuah aplikasi chat. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama ini kita tahu pemilu sebagai ajang di mana jutaan orang mengantri di TPS, mencoblos surat suara, dan menunggu berhari-hari untuk hasilnya. Nepal, sebuah negara yang indah, namun kerap dilanda gejolak politik. Selama bertahun-tahun rakyatnya menyaksikan drama politik tak berkesudahan, koalisi yang pecah, menteri yang tersandung kasus korupsi, dan janji-janji reformasi yang selalu tumpul. Ketidakpuasan memuncak. Para pemilih, terutama anak muda, merasa tidak ada satupun partai yang benar-benar mewakili aspirasi mereka. Puncaknya terjadi pada September 2025. Protes besar-besaran meletus. Menanggapi gejolak ini, pemerintah mengambil langkah ekstrim. Mereka memblokir akses ke media sosial populer seperti Facebook, X, dan TikTok. Mereka berharap bisa memutus tali komunikasi para demonstran. Tapi mereka lupa satu hal. Teknologi selalu menemukan jalannya, dan jalan itu kali ini mengarah ke Discord. Aplikasi yang awalnya dibuat untuk komunikasi para gamers ini ternyata menjadi platform komunikasi massal yang tidak terduga. Pemilu digital di Nepal mungkin terasa seperti kejadian sekali seumur hidup, namun fenomena ini tidak muncul begitu saja. Di balik layar ada seorang figur yang sangat berpengaruh dan dikenal luas di kalangan anak muda Nepal, yaitu Sudan Gurung, seorang DJ yang populer. Sudan Gurung bukanlah politisi atau aktivis. Sebagai seorang DJ, ia memiliki suara yang didengar oleh ribuan anak muda, dan ia tahu bagaimana cara terhubung dengan generasi Z. Ketika kekosongan kekuasaan terjadi, ia menjadi salah satu suara pertama yang memobilisasi pergerakan di platform digital. Gurung dan komunitasnya memainkan peran krusial dalam mengarahkan energi kolektif Gen Z. Mereka menggunakan server Discord bukan hanya sebagai tempat untuk mengeluh, tetapi sebagai ruang aksi yang terorganisir. Sudan Gurung memanfaatkan pengaruhnya untuk mempromosikan diskusi yang konstruktif dan memastikan bahwa energi yang membara di kalangan anak muda tidak terbuang sia-sia. Ia dan timnya adalah otak di balik pembentukan server ini. Mereka merancang kanal-kanal diskusi, menetapkan aturan main, dan memastikan bahwa jajak pendapat berjalan adil. Seorang DJ yang biasanya menghibur, kini menjadi fasilitator politik, menunjukkan bahwa batas antara budaya pop dan aktivisme semakin kabur. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan grassroots yang terhubung, sebuah fenomena yang mungkin akan kita lihat lebih sering di masa depan. Melalui aktivitas ini lahirlah sebuah server Discord bernama Youth Against Corruption. Awalnya hanya berisi ratusan anggota, tapi berita tentangnya menyebar dari mulut ke mulut dan dari chat pribadi ke chat pribadi lainnya. Dalam hitungan hari, server ini meledak. Anggotanya mencapai lebih dari 100.000 orang. Ini bukan lagi sekedar server chat biasa. Ini adalah forum politik rakyat yang terbesar dan paling cepat tumbuh dalam sejarah Nepal. Disinilah segalanya menjadi menarik. Para anggota di server tersebut tidak hanya berdiskusi, mereka membuka kanal khusus untuk membahas kriteria pemimpin ideal. Setelah berhari-hari berdebat, mereka menominasikan 5 nama yang dinilai bersih dari korupsi. Nama-nama seperti Mahabir pun, seorang aktivis sosial, dan Susila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, muncul sebagai favorit. Dengan menggunakan fitur jajak pendapat atau polls di Discord, mereka memulai proses yang belum pernah ada sebelumnya. Ribuan suara masuk dalam hitungan menit. Seluruh proses, dari debat hingga pemilihan, transparan dan dapat dilihat semua orang. Akhirnya, sebuah nama muncul sebagai pemenang, Susila Karki. Siapakah Susila Karki ini dan mengapa ia menjadi pilihan mereka?
Karki dikenal sebagai hakim yang sangat berintegritas dan tegas. Ia berani melawan korupsi, bahkan di kalangan elit. Reputasinya yang bersih adalah modal paling berharga, sebuah antitesis dari para politisi yang mereka tentang. Pilihan ini menunjukkan bahwa para pemilih digital ini tidak asal-asalan. Mereka memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan sekedar popularitas. Lalu apa yang terjadi setelah pemungutan suara selesai? Hasilnya sangat mengejutkan. Organisasi di balik server Discord ini, HAMI Nepal, secara resmi mengirimkan delegasi untuk menemui Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sikdel, dan Presiden Ramchandra Paudel. Mereka mengajukan hasil pemungutan suara ini sebagai mandat rakyat, dan yang lebih mengejutkan lagi, militer dan presiden menerima rekomendasi tersebut. Susila Karki akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri sementara, sebuah proses yang sepenuhnya tidak resmi berhasil menciptakan hasil nyata. Fenomena di Nepal ini menjadi sangat menarik jika kita bandingkan dengan proses pemilu yang selama ini kita jalankan. Indonesia mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menyelenggarakan pemilu. Biaya pemilu resmi tahun 2020, seluruh proses ini memerlukan ribuan petugas, logistik yang rumit, dan pengawasan yang ketat di seluruh pelosok negeri. Sekarang, bandingkan dengan apa yang terjadi di Nepal. Sebuah proses politik singkat dan efisien yang memakan waktu hanya 1 minggu dengan biaya yang bisa dibilang 0 rupiah karena menggunakan platform gratis. Perbandingan ini menunjukkan sebuah kontras yang tajam. Di satu sisi ada sistem yang matang dan teruji, namun sangat mahal dan memakan waktu. Di sisi lain, ada eksperimen digital yang sangat efisien, cepat, dan murah yang lahir dari kegagalan sistem konvensional. Apakah sistem digital ini dapat menjadi alternatif? Apakah ini adalah masa depan demokrasi? Ini adalah fenomena sosial politik besar. Ini menunjukkan bahwa, pertama, ketika institusi politik gagal, rakyat akan menemukan cara-cara baru untuk mengekspresikan kekuasaan mereka. Kedua, platform digital, bahkan yang paling tidak terduga sekalipun, bisa menjadi alat politik yang kuat. Dan ketiga, ini bisa menjadi preseden bagi bentuk demokrasi yang lebih langsung, di mana para pemilih dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, bukan hanya 5 tahun sekali. Tentu, ada tantangan besar. Bagaimana dengan verifikasi identitas? Bagaimana mencegah manipulasi? Apakah sistem ini benar-benar bisa mewakili seluruh populasi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih harus dijawab. Tapi satu hal yang sudah jelas dan terjadi, sebuah server Discord di Nepal telah membuktikan bahwa ruang-ruang digital ini bukan hanya tempat untuk bermain. Mereka bisa berubah menjadi arena politik yang besar dan sah, tempat lahirnya perubahan yang nyata di sebuah negeri. Kisah di Nepal adalah pengingat bahwa kekuatan politik tidak lagi hanya terpusat di gedung-gedung pemerintahan. Kekuatan itu ada di tangan rakyat, di ujung jari mereka, di dalam perangkat yang mereka genggam setiap hari. Apakah ini adalah masa depan demokrasi? Apakah Discord atau platform serupa akan menjadi alat pemilu di masa depan?